Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik anak-anak kelas 9, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang permainan bola besar. Di semester 1 itu permainan bola besar itu dibagi menjadi dalam cabang olahraga atau 3 cabang olahraga. Mungkin kalian semua, anak-anak sekalian, pernah belajar masalah tentang permainan bola besar di kelas 7, di kelas 8 ya. Waktu kelas 7 itu hanya pengenalan dasar, dan di kelas 8 itu adalah pengembangan, sedangkan di kelas 9 itu harus sudah menguasai dan permainan-permainan yang harus berkombinasi atau dengan variasi. Baik. Untuk lebih jelasnya akan Bapak tampilkan slide berikut ini ya. Silakan anak perhatikan dan akan Bapak jelaskan secara detail satu persatu tentang permainan bola besar. Baik anak-anak, permainan bola besar terbagi menjadi 3 ya, menjadi 3 bagian atau 3 macam. Pertama sepak bola, yang kedua basketball, yang ketiga volleyball ya. Inilah contoh dari salah satu ya permainan cabang olahraga sepak besar. Yang akan Bapak bahas di materi awal yaitu permainan sepak bola. Khususnya anak putra ya, ini lebih suka, lebih hobi tentang permainan sepak bola. Tapi setidaknya sebelum mengenal permainan sepak bola, kita belajar teorinya atau belajar sejarahnya. Bagaimana cara permainan sepak bola yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada di FIFA ya, atau di peraturan PSSI di negara kita. Baik. Sepak bola berdiri ya, FIFA Federasi Internasional atau di football itu tanggal 21 Mei 1904 di Inggris ya. Jadi sejarah sepak bola ya, terbentuknya FIFA itu ya, Federation International de Football itu tanggal 21 Mei 1904 di Inggris ya. Itulah sejarah tanggal atau berdirinya FIFA. Jadi ingat-ingat. Jadi kalau ada FIFA berarti berdirinya tanggal 21 Mei 1904 di Inggris ya. Oke, next, lanjut untuk slide selanjutnya. Baik, di sini kalian sering main ya permainan sepak bola, tapi Bapak yakin kalian tuh sangat awam atau hampir tidak mengetahui ukuran lapangan dalam bagian lapangan sepak bola. Jadi setidaknya kalian harus tahu, jadi lapangan sepak bola itu sebenarnya ukurannya berapa ya. Di sini akan Bapak jelaskan ya, untuk ukuran lapak bola, untuk ukuran lapangan sepak bola ya secara standar internasional ya. Panjang lapang ya, panjang lapang itu panjangnya lapangan itu 60 meter ya. Panjang lapang 60 meter, lebar ya, panjang terus ada lebar ya. Lebarnya 40 meter ya. Lingkaran tengah itu biasanya digunakan ketika kick off ya. Kick off dimulai ya, itu 9 meter lingkarannya. Setiap lapangan bola itu ada lingkaran tengah. Gunanya untuk mulai ketika dalam permainan sepak bola yaitu 9 meter. Tinggi gawang 2,44 meter ya. Biasanya kalian menemukan gawang yang 2 meter atau 2 meter 30 itu nggak apa-apa, itu masih di bawah standar. Tetapi untuk standar nasional ya atau internasional 2,44 meter. Lebar gawang itu lebar gawang 4 meter ya. Lebar gawang 4 meter. Lebar garis gawang itu daerah kekuasaan gawang. Daerah kekuasaan gawang, di depan kiper itu ada kotak ya. Itu namanya lebar garis gawang 13 meter atau dikatakan dengan untuk tendangan bebas ya. Tendangan bebas di luar garis gawang. Biasanya tendangan bebas itu jaraknya antara 14 meter sampai dengan 15 meter ya. Umpamanya terjadi backball ya, dari teman kita sendiri umpan ke belakang terus tanpa disadarin oleh kiper ditangkap. Itu biasanya handsball dan akan dilakukan adalah tendangan bebas pas di garis 13 meter ya. Sedangkan panjang garis gawang itu 12 meter ya. Panjang garis gawangnya 12 meter, lebarnya tadi 13 meter. Itulah ukuran lapangan ya, ukuran lapangan sepak bola secara spesifiknya untuk ukuran lapangan sepak bola. Baik, selanjutnya next.
Gerak variasi dan kombinasi. Nah, di sini anak-anak ya, kalian kelas 9 itu tidak lagi kenal dasar, tidak lagi untuk belajar dari dasar atau pengenalan dasar gerakan-gerakan dasar ketika kalian seperti kelas 7. Kalau kelas 7 oke lah ya, kelas 7 belajar tentang pengenalan dasarnya aja. Ya, tujuannya untuk mengetahui dari yang tidak tahu supaya tahu. Ketika naik kelas 8 itu pengembangan. Jadi setelah tahu mulai berkembang, setelah berkembang kalian di kelas 9 ini udah yang ada namanya teknik gerak variasi dan kombinasi ya. Gerak variasi dan kombinasi itu gerakan yang diciptakan oleh kita sendiri, kemampuan kita sendiri, kombinasi oleh kita sendiri. Kombinasi seperti membawa bola atau menyundul bola itu menggunakan variasi atau kepala bagian depan, bagian tengah, dan bagian samping. Sedangkan kalau teknik dasarnya itu hanya dengan depan kepala, tapi kalau udah kombinasi dan variasi itu bagian-bagian kepala semuanya sudah bisa dipakai dalam menggunakan teknik heading ya contohnya. Baik. Yang pertama adalah gerak variasi dan kombinasi menendang ya. Mengumpan dengan kaki bagian dalam, luar dan punggung kaki ya. Sekali lagi. Gerak variasi dan kombinasi menendang ya. Dalam menendang bola aja ada beberapa teknik dasar, ada beberapa macam, beberapa variasi, beberapa kombinasi yang harus kalian kuasain dalam permainan sepak bola. Kenapa ketika kalian melihat pemain-pemain dunia, pemain-pemain PSSI, pemain-pemain atlet itu cara nendangnya ada dengan samping kaki, ujung kaki, bahkan kaki silang, itu adalah sebagian dari permainan dalam sepak bola khususnya di menendang dengan menggunakan variasi dan kombinasi. Nah, makanya di sini kalian kelas 9 dituntut untuk menguasai ya, belajar mengkombinasikan gerakan-gerakan. Yang pertama adalah menendang. Menendang itu bisa ya. Menendang bisa menggunakan kaki bagian dalam, bisa menggunakan kaki bagian luar, bisa ujung kaki atau dikenal kalau kita itu anak-anak misalnya tajong ya, itu dalam kategori menendang kombinasi. Kita posisi menendang ke depan, tetapi setelah kaki jatuh ke bola ya, itu bola ada di samping kaki ya, ternyata nendangnya itu menggunakan dengan kaki bagian samping. Itu adalah teknik dari kombinasi. Karena anak-anak sering praktekkan ya, kalau Bapak lihat ya, hanya beberapa, tapi itu lebih maksimal lagi kalau kita praktekkan. Insya Allah kalau udah normal dan udah bisa kembali bertatap muka, kelas 9 akan Bapak ajarkan bagaimana teknik-teknik kombinasi dalam permainan sepak bola. Setelah menendang, ada nama mengumpan. Yang mengumpan juga banyak, ada mengumpan dengan bagian kaki dalam, kaki luar, atau dengan telapak kaki ya, berkombinasi. Variasi dalam mengumpan bola juga. Terus luar dan punggung kaki ya. Menendang dengan menggunakan punggung kaki ya, itu sangat keras ya. Makanya bisa tendangan bebas dilakukan biasanya kalau pengen bolanya jatuhnya flashing dan tetap searah, bola tetapi tidak terlalu kencang, melambung ke atas, itu biasa menggunakan kaki bagian samping atau kaki bagian dalam ya, itu dalam menendang. Tapi kalau menggunakan tempurung kaki atau kaki kura-kura, itu biasanya bola akan lurus. Biasanya bola akan lurus dan powernya sangat kencang ya. Itu bisa digunakan dalam tendangan bebas. Tendangan bebas yang biasa digunakan untuk kaki bagian dalam itu minimal sekitar 16 meter sampai 17. Sedangkan 20 meter sampai 22 ya, itu bisa menggunakan kaki bagian luar. Kenapa? Powernya lebih tinggi, karena bolanya akan lebih jauh, akan lebih bagus untuk kaki bagian luar. Karena kalau kita menendang kaki bagian luar terlalu dekat, otomatis bola akan lurus dan targetnya tidak akan tersampai ke gawang ya. Bahkan bola ke atas ya, karena untuk tujuan untuk mengegolkan ke gawang dengan kaki bagian luar harus jarak yang rada jauh. Baik, selanjutnya gerak variasi dan kombinasi menggiring bola ya. Gerak variasi dan kombinasi menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki seperti tadi. Kalau yang tadi menendang, kalau sekarang menggiring ya. Mendribel bola bisa menggunakan kaki bagian dalam, bisa menggunakan kaki bagian luar, bisa menggunakan kaki telapak ya, atau telapak kaki. Terserah, itu namanya kombinasi ya. Waktu kelas 7, kelas 8 mungkin kalian belum pernah belajar namanya teknik-teknik kombinasinya. Tapi di kelas 9 ini Bapak harap kalian harus menguasain ya. Kita belajar bersama-sama supaya bisa, insya Allah kalau terbiasa lama-lama akan bisa ya. Terus selanjutnya gerak variasi dan kombinasi menghentikan bola dengan kaki dalam, luar, dan telapak kaki ya.
Kan biasanya kita kalau menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam. Tapi dalam gerakan kombinasi atau gerakan variasi ini, untuk menghentikan bola itu ada 3 macam atau berbagai macam, sesuka-suka kalian, karena sudah bervariasi dan berkombinasi ya. Di sini pentingnya variasi dan kombinasi untuk permainan sepak bola dalam menahan bola ya. Ketika bola diumpan, dipasing oleh teman kita sendiri, kita bisa menahannya atau mengambilnya, menerimanya dengan kaki bagian dalam atau kaki bagian luar atau telapak kaki ya. Sebisa kita, sesempatnya kita, sesuka kita. Kalau kita sudah bisa memainkan variasi dalam permainan bola sepak ini dengan kombinasi menerima ya, atau menangkap bola, atau menerima bola umpanan dari teman kita sendiri. Oke, lanjut next. Selanjutnya, setelah gerak variasi dan kombinasi ini masih ada ya, gerak variasi dan kombinasi gerakan ke arah sasaran, gawang, menggiring, lurus, dan zigzag. Ini ya, gerak variasi dan kombinasi gerakan ke arah sasaran ya, ke arah sasaran gawang, menggiring, lurus, dan zigzag. Jadi ketika kita membawa bola atau menggiring ya, kita punya target tujuan dari menggiring kita ini. Biasanya ini dilakukan oleh striker ya, atau gelandang serang. Ketika terjebak dari offset ya, biasanya dengan menggunakan sprint sekencang-kencangnya, alurkan bola, dorong ke depan dengan lurus ya. Dengan lurus, sasarannya adalah ke arah gawang. Kalau seandainya masih ada penghalang atau masih ada pertahanan, maka dipakai dengan teknik gerakan variasi zigzag ya, untuk mengelabuin lawan satu persatu. Terus selanjutnya yang kelima, gerak variasi dan kombinasi menyundul atau heading ya. Ini tadi Bapak sampaikan di awal. Dalam mengheading bola juga nggak harus terpaku depan kepala doang ya. Ibaratnya kita kan dalam permainan sepak bola biasanya tergantung posisi. Ketika umpan dari teman, posisi bola enak apa enggak ya. Kalau bolanya pas dengan apa yang kita inginkan, itu sangat maksimal dan sangat akurat menggunakan dahi ya, atau depan kepala ini untuk menyundul. Tapi ketika posisinya kita tidak untuk memungkinkan, tapi target kita harus menyundul, bisa menggunakan kepala bagian samping atau kepala bagian tengah ya, atau kepala bagian tengah. Itu namanya kombinasi dan variasi dalam menyundul atau mengheading ya. Itulah gerakan-gerakan variasi dalam permainan sepak bola. Baik anak-anak, ya mungkin itu aja pertemuan pada kesempatan hari ini untuk kelas 9 ya. Ini materi dasarnya aja, materi dasar kombinasi variasi. Emang untuk pelajaran PJOK itu kayaknya tidak seru kalau tidak dipraktekkan ya. Tapi insya Allah Bapak kasih materi dulu ya, Bapak kasih materi dulu supaya jelas dari ukuran lapangannya, dari teknik-teknik dasarnya, kombinasinya, dari sepak bola, bola voli, basket. Dan insya Allah ketika tatap muka kalian tinggal prakteknya aja sama Bapak. Apa yang kalian belum bisa di rumah, kalian belajar di rumah. Silakan. Yang punya bola basket, punya bola voli, punya sepak bola ya, bola sepak ya, digunakan di rumah dengan menggunakan teknik kombinasi yang tadi Bapak jelaskan. Kalau kalian tidak paham boleh tanya lewat WA Bapak, atau nanya langsung telepon nggak apa-apa, atau untuk lebih jelas lagi ketika kita akan tatap muka. Itu aja materi pertemuan pada kesempatan kali ini untuk kelas 9. Bapak doakan kalian khususnya kelas 9 sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak harapkan kalian tetap jaga kesehatan di rumah ya. Ikutin anjuran-anjuran pemerintah dan orang tua. Jaga pergaulan di rumah, pesan Bapak, jaga pergaulan di rumah ya. Jaga pergaulan di rumah, hati-hati dan selalu belajar, Terima kasih. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.